Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Al di pembelajaran yang keempat tentang qualitative research. Oke, kemarin kita di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas tentang konsep, tentang desain, kemudian tentang sampel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang methods in qualitative research. Jadi ada metode apa aja sih? Di pertemuan selanjutnya sudah saya sampaikan tapi secara singkat tentang metode-metode yang digunakan dalam metode qualitative research. Oke, let's check it out. Okay, qualitative research method originated in the social and behavioral sciences. Today our world is more complicated and it is difficult to understand what people think and perceive. Qualitative research methods make it easier to understand it as it is more communicative and descriptive. Seperti itulah ya intinya. Oke, jadi qualitative research itu membuat kita lebih mudah memahami untuk berkomunikasi secara deskriptif tentang kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa cara metode ya, pengumpulan data dan sebagainya dalam qualitative research. Yang pertama adalah one-on-one interview. Apa itu one-on-one interview? Jadi one-on-one interview adalah conducting in-depth interviews is one of the most common qualitative research method. It is a personal interview that is carried out with one respondent at a time. This is purely a conversational method and invites opportunities to get details in depth for the respondent. Jadi, ya ini interview biasa seperti Anda kalau melihat podcastnya Deddy Corbuzier dengan seorang, itu juga interview. Tapi beda ya dengan podcast ya. Kalau podcast itu ngobrol ngalor ngidul, tapi kalau interview itu dia hanya fokus kepada topik yang akan dia teliti, misalkan tentang isu tentang COVID-19 ya tentang COVID-19, tidak kemana-mana. Nah, salah satu keuntungannya adalah this method provides a great opportunity to gather precise data about what people believe and what the motivation are. If the researcher is well experienced, asking the right question can help him or her collect meaningful data. If they should need more information, the researchers should ask such follow-up question that will help them collect more information. Itu adalah salah satu advantages-nya. Nah, weakness-nya adalah ketika interviewernya atau researchersnya itu tidak bisa membuat pertanyaan atau tidak bisa mengimbangi si narasumber lah, itu deep interviewnya seperti percuma ya, jadi kayak interogasi, ditanya jawab. Nah, yang diharapkan dari one on one interview adalah ketika si researcher ini bertanya, berdiskusi mendalam, dia mendapatkan data yang sangat komprehensif dari seorang narasumber. Jadi di sini sangat bergantung pada keterampilan peneliti dalam wawancara. Tapi tentunya sebelum melakukan wawancara sudah persiapan ya pertanyaannya. Selanjutnya adalah focus group. Kalau tadi kita hanya meneliti saya kasih contoh dulu ya, one on one interview. Itu seperti penelitian beberapa orang terhadap kasus, misalnya kasus terorisme atau kasus apa. Mereka wawancara terhadap sebuah tersangka, seorang tersangka di penjara. Nah, dia gimana sih caranya, modelnya seperti apa, perekrutannya timnya seperti apa, mekanismenya gimana. Itu one on one interview. Selanjutnya adalah focus group ya. Oke, focus group ini sangat umum digunakan dalam kualitatif data. The main aim of the focus group, tujuan utama dari focus group adalah to find answer to the why, what, and how question. One advantage of focus group is you don't necessarily need to interact with the group in person. Nowadays, focus group can be sent on online surveys. Ya, focus group are an expensive method ya. Kalau expensive karena Anda menemukan focus group. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan nih saya meneliti tentang makna toleransi di sebuah sekolah, katakanlah SMA di kota Solo. Saya meneliti gurunya, guru BK, guru agama, kemudian ketua OSIS, ketua ROHIS, ketua pramuka,
Itu kan kira-kira ada 5 orang. Setelah saya tadi one on one interview, saya melakukan focus group discussion. Saya mengajak mereka untuk berdiskusi terkait dengan problematika toleransi yang terjadi masa kini. Nah, disitulah nanti akan muncul sebuah wacana. Ketika satu orang ini melemparkan wacana, pasti akan ditanggapi oleh orang lain. Nah, disitulah nanti kita sebagai peneliti ngerti, oh ini ketika kelompok ini salah satu member dalam diskusi ini disentil tentang toleransi, itu ada yang marah nggak? Atau ada yang menggebu-gebu setuju? Nah, itu kita akan tahu bahwa dari masing-masing mereka ini memiliki pendapat yang bagaimana dan kecenderungannya seperti apa. Nah, ini yang kita diskusikan tentang konteks dan meaning. Kalau Anda masih ingat pada pertemuan kedua atau pertama ya, tentang bahwa qualitative research ini deal dengan konteks dan meaning. Kita harus memahami konteksnya. Lah itu ketika kita bikin focus group discussion, maka kita akan mengetahui konteks yang sebenarnya terjadi. Ini penting sekali ya. Jadi apakah bisa mix method? Oh, sangat bisa di qualitative research. Kalau Anda mau pakai 10 method bisa, yang penting nggak kemeng aja. Oke, selanjutnya adalah ethnography research. Nah, ethnography research is the most in-depth observational method that studies people in their naturally occurring environment. Etnografi ini berbeda dengan interview dan group discussion. Ethnographic research ini lebih kepada observational studies. Bagaimana kita mengobservasi kebiasaan seseorang di suatu wilayah, ya, atau di suatu komunitas. Dan itu etnografi, ya. Dan itu secara naturally occurring environment. Nah, keuntungannya adalah kita bisa secara natural memotret gambaran orang dalam sebuah komunitas atau sebuah wilayah. Weakness-nya takes time ya. Jadi banyak waktu yang dihabiskan ketika kita membuat etnografi. Tidak cukup seminggu, sebulan, mungkin bertahun-tahun. Jadi biasanya para antropologis ya, antropolog atau sosiolog menggunakan model etnografi. Apa itu contohnya etnografi? Misalkan saya menganalisa kebiasaan orang Samin di Blora. Nah, itu apakah cukup 1 hari? Apakah cukup 1 minggu? Kan nggak cukup. Paling tidak 1 tahun itu kebiasaannya mereka apa aja lah. Itu yang sangat susah. Kebiasaan orang pesisir pantai utara ketika panen raya. Lah itu apakah 1 tahun? Nggak bisa, itu lama sekali. Gitu ya. Nah, kemudian ini saya terangkan sedikit. This method requires the researchers to adapt to the target audience environment, which could be anywhere from an organization to a city or any remote location. Nah, this research design aims to understand the cultures, challenge motivation. These types of research method can last from few days to few years as it involves in-depth observation. Seperti itu. Seorang profesor namanya Profesor Peter Carey itu meneliti 30 tahun tentang Pangeran Diponegoro karena dia adalah seorang antropolog dan dia menggunakan salah satunya menggunakan studi etnografi. Dan betapa lamanya sekali ketika kita mau mencoba menganalisa sebuah kebiasaan budaya sehari-hari, maka ini takes time. Kalau misalkan Anda pakai etnografi cuma sebulan, nah itu it doesn't make sense, alias tidak valid. Apa yang mau dianalisa dalam 3 bulan terhadap kebiasaan seseorang? Kan nggak bisa. Karena setahun saja, dalam setahun itu kan musimnya berbeda dalam setahun kan. Paling tidak setahun. Nah, apakah Anda berminat untuk menjadi seorang etnografers? Sangat menarik. Nah, yang keempat adalah case study. The case study method has evolved over the past few years and developed as into a valuable qualitative research method. As the name suggests, it is used for explaining an organization and entity. Yeah. This type of research method is used within a number of areas like education, social science, and similar. This method may look difficult to operate, however, it is one of the simplest ways to conducting research. Involves deep dive and thorough understanding of the data collection methods and the data. Ya, jadi kalau case study itu bahasa Indonesia adalah studi kasus. Nah, jadi apapun itu kita menitik beratkan pada
studi kasus di tempat tertentu, apakah dia di lembaga pendidikan, organisasi, komunitas, dan sebagainya. Apa yang mau diteliti? Ya fenomena bisa, atau kemampuan sesuatu bisa. Misalkan saya mau meneliti tentang kemampuan berbahasa Inggris anak, kemampuan berterima kasih dalam bahasa Inggris, a case study di, ya berarti case study di mana, seperti itu. Record keeping, this method makes use of the already exist reliable documents and similar sources of information as the data sources. Jadi record keeping ini bermacam-macam. Ini bisa Anda menstudi tentang video, tentang rekaman, tentang teks, tentang berita ya, atau tulisan tangan, pidato presiden, itu bisa Anda teliti. Karena banyak di pidato presiden, misalkan Anda menganalisis tentang registernya, kemudian Anda menganalisis tentang ideologinya ya, kemudian discourse analisisnya. Bahkan ketika record keeping ini kita bisa menganalisa tentang sebuah lagu, sebuah puisi, sebuah prosa, novel ya, bagaimana novel ini dibikin ya. Seperti halnya saya pernah membuat penelitian tentang lagunya Muse, judulnya adalah Soldier Poem. Nah disitulah konteks perlu kita bahas, dan kepandaian seorang peneliti ini sangat diperlukan ketika kita akan menganalisa tentang sebuah dokumen atau sebuah kerja seni. Nah ini yang tidak mudah ya, ketika kita akan membahas sebuah data yang ada, dipersyaratkan pengalaman, diskusi, dan jam terbang. Ketika itu saya meneliti tentang Soldier Poem Muse, silakan didengarkan di YouTube. Di situ Muse itu terbitkan lagunya di tahun 2003. Intinya Soldier Poem itu adalah si tentara ini marah-marah kenapa dia dikirim jauh untuk perang, dan perangnya itu memalukan karena cuman menguasai seseorang. Nah itu kalau kita nggak ngerti konteks saat itu ya kayak lagu tentara biasa. Tapi ketika kita membuat konteks saat itu, ketika saya mahasiswa, tahun 2003 itu adalah tahun dimana Amerika menginvasi Irak. Nah bisa dikatakan bahwa Muse ini merupakan band yang anti perang. Maka ini digunakan untuk mengkritiki pemerintahan Inggris dan pemerintahan Amerika. Kemudian ada Green Day, American Idiot, muncul di tahun yang sama, juga mengkritiki kebijakan Amerika yang suka menebar ancaman di dunia internasional. Ini juga bisa kita analisa. Yang kalau di dunia pendidikan biasanya analisa buku teks, betul salah seperti itu. Itu adalah record keeping. Oke, selanjutnya adalah process of observation. Qualitative observation is a process of research that use subjective methodologies to gather systematic information or data. Since the focus on qualitative observation is the research process of using subjective methodologies to gather information or data. Ya, selanjutnya adalah observasi. Ini mirip ya observasi itu adalah sebenarnya kalau saya skill dasar untuk sebagai seorang peneliti itu observasi, dan hasil datanya adalah deskriptif ya. Misalkan Anda mau mengobservasi kondisi kamar mandi di lingkungan kampus, nah itu adalah observasi, datanya deskriptif. Pertanyaannya, apakah dia cukup dalam mengobservasinya? Lah ini yang menjadi persoalan ya, seperti itu. Ini bergantung juga pada keniatan di peneliti. Oke. Qualitative observation deals with 5 major sensory organs and their functioning. Sights, melihat, smell, membau, touch, taste, and hearing. This doesn't involve measurement or numbers, but instead characteristic. Jadi observasi itu tidak sekedar angka-angka, tapi karakteristik ya. Contoh misalkan seperti ini. Ada sebuah gelas isinya susu. Ketika kita mengobservasi, kita tidak boleh mengatakan bahwa gelas ini adalah segelas susu. Itu salah ya. Tapi
Kalau observasi, ini adalah sebuah wadah yang berisi cairan berwarna putih yang keluar dari kambing. Itu adalah observasi ya. Jadi ketika kita mau mengobservasi, kita harus melepaskan atribut-atribut yang bisa membuat data itu bias. Oke teman-teman, saya kira hari ini cukup ya. Ada 6 metode yang biasa kita laksanakan atau kita lakukan pada penelitian kualitatif. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah one-on-one interview, focus group discussion, ethnography, case study, record keeping, dan proses observation. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum.